Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ya, adapun kompetensi dasarnya yaitu sebagai berikut. Dan indikatornya yaitu pertama, menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, menjelaskan jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan persebaran penduduk Indonesia. Yang keempat, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Yang kelima, menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Dan yang keenam, menjelaskan keragaman etnik dan budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jumlah penduduk Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan persebaran penduduk Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Dan peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keragaman etnik dan budaya. Sekarang kita masuk mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Apa itu dinamika kependudukan? Ya, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor apa saja? Yaitu kelahiran yang disebut dengan natalitas. Yang kedua, kematian yang disebut dengan mortalitas. Dan yang ketiga yaitu perpindahan migrasi, ya, atau disebut dengan migrasi. Sekarang anak-anak, kalau dinamika pendudukan Indonesia itu berkaitan dengan jumlah penduduk, ya. Nah, apa itu jumlah penduduk? Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Perhatikan tabel berikut ini, ya. Yang pertama yaitu Cina, ya, ada jumlah penduduknya yang tertinggi, ya, 1372. Yang kedua India 1314 juta jiwa. Dan yang ketiga Amerika Serikat 321 juta jiwa. Dan yang keempat Indonesia 256 juta jiwa, ya. Jumlah penduduk Indonesia ini, ya, mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia ibarat pisau bermata dua, ya. Artinya apa? Di satu sisi bisa menjadi keuntungan dan di sisi lain bisa menjadi kerugian. Keuntungannya apa, Nak? Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk, ya, usia produktif yang berlimpah. Dan namun di sisi lain bisa menjadi kerugian. Kerugiannya bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ya, yang kedua yaitu persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk.
Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Perhatikan pada peta berikut ini. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Dari peta tersebut dapat diketahui ya nak ya, bahwa persebaran penduduk Indonesia belum merata ya, dari warna ini nak ya. Kalau lebih kau lihat ada keterangan simbol ini, kalau dia ungu berarti penduduknya tinggi ya. Banyak ya. Jadi dari peta tersebut dapat diketahui bahwa persebaran penduduk Indonesia belum merata. Pulau Jawa, lihat perhatikan peta berikut ini. Pulau Jawa ya merupakan pulau yang terpadat di Indonesia. Sedangkan Papua, Kalimantan merupakan daerah yang paling jarang penduduknya. Hal ini karena Pulau Jawa itu memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Salah satu upaya pemerintah mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata yaitu dapat diatasi dengan namanya transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Ya, yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentu kebijakan dalam pembangunan. Keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada dua. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Ya. Faktor alami yaitu kelahiran. Kelahiran ini yang bersifat artinya menambah jumlah penduduk. Sedangkan kalau kematian itu bersifat mengurangi jumlah penduduk. Lalu yang kedua yaitu faktor non-alami. Faktor non-alami atau disebut dengan migrasi atau perpindahan. Ya. Migrasi masuk itu disebut dengan imigrasi. Ya nak ya. Imigrasi. Sedangkan migrasi artinya apa? Imigrasi berarti ada pertumbuhan jumlah penduduk. Ya, migrasi keluar itu disebut dengan emigrasi. Ya, emigrasi artinya ada pengurangan jumlah penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia ini ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Itu pertumbuhan penduduk cepat menyebabkan apa? Adanya pertama tinggi angka pengangguran, yang kedua persebaran penduduk tidak merata, yang ketiga angka ketergantungan yang keempat arus urbanisasi tinggi, dan kelima menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Berikutnya yaitu kualitas penduduk. Kualitas penduduk dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ya. Dilihat dari segi pendidikan yaitu tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia adalah dengan program pemberian beasiswa, yaitu pendidikan beasiswa, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan wajib belajar. Ya. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Yang ketiga itu pendapatan. Ya, pendapatan rata-rata penduduk Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara maju. Kelima, keragaman etnik budaya. Antara suku bangsa
Apa itu? Menurut penelitian BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku etnik. Keragaman budaya Indonesia itu dapat diketahui dari apa? Dari yang pertama rumah adat, yang kedua pakaian adat, yang ketiga tarian daerah, dan keempat lagu daerah, dan kelima upacara adat. Ya, antara suku bangsa inilah mempunyai berbagai perbedaan. Itulah yang membentuk namanya keanekaragaman Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat melalui tadi dari 5 keragaman budaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Sampai sini dulu pertemuan kita, video kita hari ini yang mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum Ibu akhiri ya, ini ada soalnya nak ya. Nanti kamu lihat ya, ada 3 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Ya, tadi sudah ada ya penjelasan apa itu dinamika kependudukan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Ya. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya ya. Apa yang membedakannya? Ya, ada berapa tadi sudah Ibu sebutkan ya. Yang kita sebutkan ya tadi yang ya. Oke, sampai sini dulu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat belajar dan tetap semangat ya nak ya. Ya, dilihat videonya dan bisa kamu kerjakan soalnya. Ya. Selamat belajar dan tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.